Oke, ini adalah lanjutan dari part 1. Yang belum nonton bisa tonton di sini videonya. Nah, jadi aku akan bahas pertanyaan-pertanyaan dari kalian di kolom komentar yang menarik. So, langsung aja ke pertanyaannya ya. Lanjut. Oke, dok bisa nggak sih AHA/BHA peeling serum diselang-seling sama retinol? Bisa banget. Bisa nggak sih tadi pertanyaannya AHA/BHA dan peeling serum diselang-seling sama serum retinol? Bisa banget. Jadi Senin, Rabu, Jumat kamu pilih peeling AHA atau BHA. Kemudian Selasa, Kamis, Sabtu kamu bisa pilih yang retinol. Hari Minggu kamu fokus ke hidrasi gitu. Ada lagi? Oke, cara atasi bibir gelap itu gimana sih dok? Bibir gelap yang sudah turunan bukan karena efek. Oke, bibir gelap yang udah turunan. Tadi ada pertanyaan cara atasi bibir gelap yang sudah turunan gimana? Nah, cara atasi bibir gelap yang udah turunan tentu aja nggak bisa ya kalau kamu kayak pakai lip serum dan lainnya, itu efeknya temporer, nggak permanen ya, hanya sementara aja. Bukan aku bilang lip serum nggak ada efek, bukan. Tapi lip serum mencegah kamu bertambah gelap. Tapi untuk mencerahkan, I'm not sure gitu, aku nggak yakin. Jadi misalkan kamu bibirnya sudah warnanya kayak gini. Nah, lip serum itu mencegah ini nggak makin gelap lagi, tapi juga nggak ngecerahin. Nah, kalau ngecerahin gimana? Ngecerahin tuh kamu bisa treatment laser, jadi itu kayak ditembak yang sel-sel kulit matinya, jadi nanti akan ngelupas gitu, dan kemudian jadi lebih cerah bibir kamu yang di area bawah. Tapi, kalau udah genetik tuh susah kalau udah keturunan. Tapi kalau misalkan karena gaya hidup kayak ngerokok dan lain-lain, itu kan karena kamu hitam karena pigmen dan asap rokok, nikotin dan lain-lain, itu bisa pakai laser. Tapi kalau udah kayak genetik ya nanti yang muncul tuh ya gelap-gelap lagi gitu loh. Gitu sih. Tapi jangan patah semangat dong. Ada pertanyaan lagi? Oke, dok bisa nggak sih wajah kulit sensitif pakai kandungan retinol untuk mengatasi kulit bertekstur ayam di sekitar hidung dan bawah mata? Bisa nggak sih, tadi nanyanya pertanyaannya kulit sensitif bisa nggak sih buat pakai retinol? Bisa banget, asalkan retinolnya kamu pilih yang gentle, mulai dari start with low dose. Ingat ya prinsipnya kalau pemula apalagi kulit sensitif, start with low dose, start short contact. Jadi pertama kamu pakai, kemudian kamu tunggu 15 menit. Setelah itu kalau kamu ngerasa udah agak perih, kamu hapus aja dulu. Besoknya nanti kamu coba lagi, lusanya kamu coba lagi kayak mulai agak lebih lama lagi, baru kamu bisa tinggal semalaman. Jangan pertama kali coba kamu langsung tinggal semalaman ya. Terus kemudian dalam 1 minggu kamu coba dulu 1 kali dulu per minggunya. Kalau aman baru di minggu kedua 2 kali, aman baru 3 kali. Jangan lebih dari 3 kali per minggunya karena takutnya kerusakan dari skin barrier kamu. Dan penting banget kalau untuk pemula coba teknik sandwich. Kamu pakai pelembab dulu, baru pakai retinol, baru kamu pakai pelembab lagi gitu. Jadi itu akan mengurangi resiko iritasi dari si retinolnya gitu. Pertanyaan selanjutnya ada? Dok, lagi rame nih serum tranexamid acid. Tranexamid. Oh iya, mohon pencerahannya dok, itu serum untuk apa dan penggunaannya tuh kayak gimana? Oke, lagi rame serum dengan kandungan tranexamic acid, itu pertanyaannya. Tranexamic acid itu lagi masih dalam tahap penelitian yang katanya bisa berfungsi untuk mengatasi flek. Jadi baik ada yang disuntikan, ada yang lewat infus, ada yang oral, ada yang diminum. Tetapi masih dalam tahap penelitian kalau sampai bisa mengklaim menghilangkan flek. Ternyata yang sudah terbukti itu dia bisa mencerahkan dan menyamarkan bekas jerawat kemerahan gitu. Jadi tranexamic acid ini agen yang bisa mencerahkan dan menyamarkan bekas jerawat, tapi untuk flek masih dalam tahap penelitian gitu. Terakhir. Perbedaannya apa sih dok untuk dari penggunaan skincare atau treatment, dan better mana? Bedanya apa penggunaan skincare dan treatment mana yang lebih baik? Tergantung kebutuhan kulit dong tentunya. Kalau memang kebutuhan kulit kamu itu cukup dengan skincare, kamu saat menggunakan skincare aja nih kamu ngerasanya udah puas, maka ya udah kamu berarti cukup di skincare. Tapi kalau kamu belum puas, kamu ngerasa, dok aku tuh ngerasanya belum maksimal, aku perlu tambahan, berarti kita coba dengan tambahan treatment. Tetapi juga perlu diingat ada beberapa hal yang memang tidak bisa dihilangkan dengan skincare yang pasti nanti memicu ketidakpuasan saat penggunaan skincare ya. Yang pertama bopeng nggak akan bisa hilang sayang pakai skincare, nggak akan bisa. Yang kemudian anti aging yang udah muncul kerutan. Kalau misalkan retinol itu mencegah munculnya kerutan yang baru. Tapi kalau sudah ada kerutan dan kerutannya masih hilang timbul, itu harus treatment dengan botox. Biar apa? Biar nggak jadi menetap tuh kerutannya gitu. Jadi kalau ditanya itu sesuai kebutuhan. Yang pertama balik ke kamu sudah puas belum menggunakan skincare?
skincare, hasilnya itu udah puas belum di wajah kamu. Kalau udah puas ya udah, nggak perlu lanjut tambahan treatment. Tapi kalau belum puas bisa ditambahkan dengan treatment. Kalau saya mengibaratkan ya, treatment itu ibaratnya jalan tol, kayak lebih cepat gitu loh hasilnya dibandingkan skincare. Tapi kalau kamu tipenya sabar dan aku udah cukup puas aja, ya udah berarti nggak perlu gitu. Jadi balik lagi ke kebutuhan. Oke, habis? Oke, itu dia jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian di komen. Mungkin kalau ini nanti kalian banyak yang pengen lagi, kalian tinggal komen-komen yang menarik aja. Nanti kita bikin next part-partnya buat balesin pertanyaan dari kalian. Jangan lupa dong, di like, di subscribe biar aku makin semangat kontennya, dan di share ke teman-teman kamu. Siapa tahu ada yang pengen nanya ke aku. Oke, see you next time and hope you enjoy our video. Bye! Seputar tentang kulit, estetik, dan beauty di kehidupan sehari-hari kamu. Hope you enjoy our video.